Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan yang sudah masuk di pertemuan kelima ya. Oke, hari ini kita akan bahas pertama tentang teknologi informasi dalam rantai pasok. Pada dasarnya sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa uh, hal ya tentang penerapan atau kegunaan teknologi ini di dalam SCM. Oke, di sini kita bahas dulu perannya dulu untuk apa aja. Yang pasti untuk visibilitas dan pelacakan, pengelolaan persediaan, komunikasi dan kolaborasi, otomatisasi dan efisiensi, dan pengambilan keputusan. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya tentang visibilitas dengan pelacakan. Nah, visibilitas dan pelacakan diharapkan dari SCM ini ya, harapan teknologi untuk SCM ini seperti penerapan menggunakan RFID ya, radio frequency identification ya, dan GPS memungkinkan pelacakan barang secara real time di seluruh rantai pasok. Ya, kenapa ada pelacakan seperti ini? Karena pengiriman barang untuk perusahaan-perusahaan besar itu di laut ya. Nah, itu diperlukan untuk apa? Untuk melacak berapa lama dia di laut, kapan barang itu sampai. Ya, kalau cuma di Indonesia ya dekat, tapi kalau pengiriman ke luar negeri itu bisa sampai berhari-hari ya. Nah, itu perlu ada namanya sebuah alat atau GPS yang bisa dikoneksikan yang nanti akan melacak di mana lokasinya. Nah, ini meningkatkan visibilitas, mengurangi risiko kehilangan barang dan memungkinkan respon cepat terhadap masalah. Ya, yang pastinya diharapkan di sini bisa tahu kapan prediksi barang itu datang atau tidak gitu ya. Habis itu yang kedua adalah platform digitalnya ya. Platform digital memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi rantai pasok secara terpusat, meningkatkan transparansi dan kolaborasi. Nah, ini yang diharapkan dengan adanya sistem pelacakan tadi, dibuatkanlah platform digitalnya yang bisa nanti dilacak ya. Kalian bisa lihat aja lah. Pernah kan nonton-nonton film yang ada kayak Google apa kayak kayak layar baru nanti ada sebuah titik-titik gitu ya. Nah, itu sama. Nah, itu juga diterapkan ya kalau di pesawat terbang kalian sudah tahu itu. Nah, itu salah satu contoh penerapan teknologi GPS. Nah, biar tahu asal yang pastinya jangan sampai kayak pesawat itu tabrakan, habis itu proses jalurnya lewat mana yang paling cepat, ya apa yang harus dihindari. Nah, itu yang kegunaannya gitu. Habis itu pengelolaan persediaan. Nah, di dalam pengurusan sini ada namanya sistem manajemen persediaan atau IMS ya, singkatannya. Kalau itu bahasa Inggrisnya sebenarnya, tapi di sini saya buat bahasa Indonesia-nya. Nah, di sini IMS ini membantu perusahaan memantau tingkat persediaan, memprediksi permintaan dan mengoptimalkan stok. Ya, pada dasarnya itu. Ya, pengelola intinya harapan peran dari suatu teknologi ini bisa membantu perusahaan meningkatkan dari persediaannya ya. Meningkatkan maksudnya persediaan itu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih intinya. Ya. Memprediksi permintaan dan mengoptimalkan stoknya. Habis itu mengurangi biaya penyimpan dan risiko kekurangan stok. Ya, apalagi kayak barang-barang yang mudah rusak ya, hati-hati yang perlu yang diantisipasi kapan harus dikirim, kayak makanan itu perlu namanya pengiriman secara cepat, apalagi misalnya kayak barang-barang kayak roti yang harus cepat disebarkan karena waktunya hanya seminggu misalnya ya. Nah, habis itu analisa data. Analisa data membantu mengidentifikasi tren permintaan, pola pembelian, dan faktor lain yang mempengaruhi persediaan. Jadi orang tahu kenapa misalnya kayak roti ini banyak dibeli. Oh, yang ternyata yang beli adalah mahasiswa karena harganya murah dan bisa untuk dimakan kapan aja kalau mau cepat gitu misalnya ya. Jadi bisa dianalisa itu hal-hal seperti itu. Habis itu cuaca panas kah? Ya, atau cuaca lagi dingin kah? Itu bisa ketahuan. Apalagi musim hujan, musim panas, yang mana yang paling banyak menggunakan barang itu. Nah, ini harapan inilah digunakan eh, sistem manajemen persediaan ini untuk menganalisa hal-hal seperti itu ya. Habis itu komunikasi dan kolaborasi. Diharapkan dengan adanya produk teknologi ini ada yang namanya sebuah namanya Electronic Data Interchange ya, atau IDI. Nah, memungkinkan pertukaran informasi elektronik yang efisiensi ya, antara mitra rantai pasok ya, antar dari supplier, dari supplier ke manufaktur, dari faktur ke distribusi ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini mempercepat proses pemesanan, pengiriman dan pembayaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya, biar lebih mudah dalam berinteraksi ya, dalam memanfaatkan teknologi ini gitu ya. Dengan manfaat ini kita perusahaan-perusahaan itu bisa berkolaborasi atau berkomunikasi dengan cepat. Jadi tahu nih, oh ternyata di gudang ini
bahannya ternyata ada 1000 unit. Oh, saat ini kita perlu hanya 100 unit misalnya. Nah, itu ketahuan tuh. Kita mudah melakukan yang namanya prediksi ya, berdasarkan stok barang. Pada dasarnya distribusi-distribusi itu mengharapkan barang itu selalu tersedia. Jadi inilah gunanya gitu. Habis itu adanya platform kolaborasi ya. Jadi setiap ERP kan bisa juga ya, yaitu Electronic Data Interchange bisa juga seperti itu gitu. Habis itu selanjutnya adalah otomatisasi dan efisiensi. Ya, diharapkan dengan adanya ERP ya, yang bisa meningkatkan namanya otomatisasi dan efisiensi dari sebuah perusahaan, baik itu untuk keuangan, barang, sumber daya manusianya, ya. Dan itu akan mampu bisa meningkatkan namanya operasional dan mengurangi kesalahan manusia ya. Jadi bisa lebih mudah kita nge-tracking misalnya kalau ada kenapa ini barang kurang, kenapa harga barang 100 yang uangnya tidak sampai dengan jumlah barang 100, misalnya hanya 50 atau 70, itu ketahuan kenapa, atau misalkan waktu kadaluarsanya kah dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu ada namanya otomatisasi gudang, teknologi seperti robotik dan sistem conveyor otomatis meningkatkan efisiensi operasi gudang. Nah, ini yang menyebabkan saat ini sangat ngetren di produksi itu menggunakan AI otomatisasi dengan jaringan internet ya. Seperti contohnya adalah kerangka mobil itu sudah rata-rata hampir 75%, itu hampir ya di atas 50% ya. Itu menggunakan robot. Manusia hanya mengawasi jadinya. Jadi kegunaan manusia sudah mulai berkurang di situ ya. Habis itu pengambilan keputusan, ada namanya analisis prediktif ya, dengan dashboard laporan. Diharapkan adanya dua ini ya, analisis prediktif dan dashboard laporan. Para pemangku kepentingan itu mampu yang namanya menganalisa dari data-data tadi, ya, menganalisa dari hasil itu, apa yang ingin ditingkatkan, apa yang ingin dilakukan, apa yang diinvestasikan. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi diharapkan dengan adanya IT ini mampu membantu seorang stakeholder, intinya manusia atau organisasi atau perusahaan itu memberikan keputusan yang tepat, ya, tepat pada waktu yang diinginkan, agar apa yang menjadi project atau sesuatu yang diinvestasikan itu mampu memberikan hasil yang baik untuk mereka gitu. Nah, habis itu ada namanya komponen teknologi dalam SCM. Di dalam SCM ini ada komponennya. Pertama ada nama sistem manajemen rantai pasok atau SCM ya. Di SCM ini adalah platform perangkat lunak yang mengintegrasikan proses bisnis, informasi, dan pemasok ya. Jadi pada dasarnya menurut saya kalau di SCM ini lebih ke arah ERP lebih tepatnya ya. Menurutnya saya ERP. Tapi untuk skala besar ya SCM itu ada sendiri-sendiri sebenarnya alat tools dan lain sebagainya. Bahkan kayak tadi tuh ya ERP dan lain sebagainya salah satu contohnya. Tapi banyak lagi yang lainnya gitu, tidak cuma itu. Habis itu ada pemanfaatan dengan menggunakan IoT ya, Internet of Things ya. Ini diharapkan mampu yang memberikan yang namanya pengontrolan, tracking ya atau monitoring ya. Diharapkan dengan pemanfaatan ini SCM bisa jauh lebih mudah diawasin pada dasarnya, lebih mudah diawasin. Misalnya kayak tadi itu saya jelaskan di pertama tadi, misalnya kayak kapal-kapal, pesawat atau barang yang dikirim melalui kontainer ya, kapal ya maupun sebagainya, bisa dimonitoring dengan sangat baik gitu. Jadi bisa ketahuan, oh ini kapal sudah di sini, paling 1 atau 2 hari sampai sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya jatah pengiriman itu hanya 3 hari. Nah, itu ketahuan di situ semua. Kalau lambat kenapa? Nah, kalau lambat tuh perlu apa antisipasinya ya. Habis itu ada namanya teknologi blockchain. Nah, blockchain ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil dari SCM ya. Nah, apa yang jadi manfaatnya? Nah, diharapkan dengan adanya blockchain ini, keamanan data ya, keamanan dari sebuah data di sebuah perusahaan itu bisa dijaga dengan baik. Nah, blockchain sangat terkenal ya dengan kemampuan enkripsinya dan lain sebagainya. Jadi kemampuan untuk menjaga data-data ya tentang perusahaan itu bisa diamankan dengan baik gitu. Habis itu yang keempat ada analitik, prediktif, dan big data ya untuk analisa intinya ya, melakukan seperti data science itu, machine learning dan lain sebagainya. Diharapkan itu bisa menjadi suatu ada satu komponen yang dalam SCM yang meningkatkan tujuan dari SCM tersebut gitu. Dan yang terakhir ya atau masih banyak sebenarnya, tapi saya hanya merangkum hanya 5 ya pada dasarnya. SIG atau Sistem Informasi Geografis ya, ini untuk memetakan wilayah ya, atau suatu perusahaan itu dengan
produksinya. Misalnya nih kayak produksinya di mana, penyebarannya kemana, itu bisa diketahuin. Ini jaraknya dari sini ke berapa, habis itu berapa biaya yang diperlukan. Nah itu agar barang yang misalnya kayak nih, kayak kan pernah kalian lihat kayak cola-cola misalnya ya. Dulu cola-cola itu biasanya ada harga di bawahnya. Ya, kalian bisa lihat itu di produk cola-cola itu, di brand-brand cola-cola ya, Sprite dengan lain sebagainya itu dia ada harga di dalam kemasannya. Nah, itu dihitungkan dengan membuat SIG ini. Ya, dihitungkan setiap wilayah yang dikirim ini berapa rute terjauhnya, berapa dan berapa rute terdekatnya. Baru menganalisa berapa kebutuhan uang, berapa biaya yang dikeluarkan. Baru menetapkan harga agar barang yang dikirim ini sama dengan tempat satu dengan tempat yang lainnya gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh implementasi teknologi dalam SCM ya. Contoh implementasinya pertama pada perusahaan Amazon. Ya, Amazon di sini menggunakan teknologi otomatisasi dan robotika di pusat distribusi ya. Jadi distribusi ini adalah misalnya dia menempatkan pergudangan atau toko gudang-gudang ya di sebuah kota-kota untuk mengirim atau menyortir barang untuk dikirimkan ke tempat yang daerah kota tersebut gitu ya, tanpa menggunakan manusia misalnya ya. Tapi agen daerah misalnya kayak Cina itu sudah mulai seperti itu ya, sudah menerapkan teknologi yang robot yang mengirim barangnya ya. Dan itu sudah beberapa negara sudah mulai menerapkan seperti itu. Nah, salah satunya Amazon juga menerapkan seperti itu. Nah, itu jauh lebih efisiensi. Efisiensi ya lebih ke anggapannya biayanya lebih murah daripada menggunakan jasa manusia ya. Habis itu yang kedua ada Walmart. Walmart ini ada sebuah perusahaan ya, di mana dia menerapkan rantai pasok integrasi menggunakan aplikasi ya. Contoh kita kalau di Indonesia itu adalah Indomaret. Indomaret itu menerapkan pengiriman barang ya, menerapkan IT dengan membuat suatu aplikasi Indomaret, apa nama aplikasinya itu, di dalam Play Store. Ya, itu di sana kita bisa mencari barang yang kita inginkan yang ada yang tokonya di dekat kita, dekat rumah kita atau dekat daerah kita dengan GPS kita gitu. Nah, habis itu barang itu bisa dikirim ke tempat kita tanpa kita harus datang ke Indomaretnya. Nah, itu salah satu cara penggunaan dari teknologi untuk rantai pasok ya. Dan yang ketiga ada Tesla. Ya, di sini Tesla ini menggunakan blockchain dalam melacak rantai pasok. Jadi lebih tepatnya beberapa Tesla ini bukan berarti nama produk. Jadi Tesla di sini saya anggap sebuah perusahaan yang menerapkan mobil listrik ya untuk keperluan dari suatu perusahaan, mengirim barang kah misalnya ya, habis itu mengirim barang, habis itu mencari barang, dan habis itu menyortir barang, melacak. Nah, dengan menjaga tetap menjaga keamanan datanya ya. Kalian sudah lihat mungkin di beberapa eh, beberapa hari ini saya lihat di Cina itu membangun sebuah jalan menggunakan mobil listrik, mobil dengan kemampuan Tesla ya. Jadi AI di dalam satu mobil itu dia yang melakukan pengerjaan tanpa ada melibatkan manusia satu orang pun. Nah, bagaimana data itu bisa dikirim dan bagaimana menjaga keamanan datanya? Nah, itu menggunakan namanya kemampuan dari suatu blockchain. Ya, blockchain ini adalah yang memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan data ya. Ya, saat ini kemampuan blockchain itu ya dalam sebagai suatu enkripsi sangat-sangat uh, terkenal ya saat ini. Mungkin kalian sudah lihat dengar namanya yang Bitcoin dan lain sebagainya, itu menggunakan blockchain ya untuk pengambilan datanya ya. Nah, ini isu-isu pengembangan TI atau teknologi informasi untuk rantai pasok. Pertama adalah isunya adalah kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sistem TI ya, di dalam produsen, distributor, dan retail. Itu paling memang susah ya. Apalagi kalau uh, perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah. Tapi kalau perusahaan besar masih bisa lah dia menerapkan ini semua. Tapi yang jadi masalah ada juga namanya kebijakan. Kebijakan itu tergantung dari negara masing-masing. Ada negara yang kayak Cina sudah menerapkan integrasi secara total ya.
karena sebuah perusahaan itu mereka bisa berjalan kalau memang kebijakannya sesuai ya. Jadi ada kebijakan itu yang bisa membuat ngeblok malah ke modern saat ini gitu. Jadi itu yang jadi suatu isu-isu pengembangan teknologi informasi. Dampaknya kurang visibilitas dan koordinasi dengan rantai pasok, dan solusi yang menggunakan Whitweiler dan API untuk fasilitas integrasi antar sistem. Pada dasarnya menggunakan API ya, tapi itu tidak semudah itu gitu ya. Pada dasarnya kalau kayak negara sekelas kita aja masih susah untuk mendapatkan API data gitu ya. Habis itu yang kedua adalah keamanan data. Jelas ini menjadi yang paling paling perhatikan karena kita sudah sering berapa kali dengar namanya kebocoran data. Nah, di penerapan IT ini di dalam data supply chain itu pasti menggunakan namanya blockchain. Nah, blockchain yang saat ini sudah sangat terkenal dengan kemampuan enkripsinya dan bagaimana cara menyelesaikannya itu ada caranya sendiri. Dan itu paling ampuh saat ini ya, cukup ampuh gitu untuk penerapan menjaga keamanan data. Dan yang terakhir adalah biaya implementasi. Ini makanya saya tadi jelaskan mengapa integrasi sulit dilakukan. Karena biaya ya, karena biaya. Tidak semua perusahaan itu bisa. Perusahaan menengah ke atas masih oke lah, masih bisa mereka menerapkannya ya, asal kebijakannya sesuai atau selaras dengan yang mereka inginkan. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kelas yang menengah ke bawah. Untuk penerapan seperti ini pasti memerlukan biaya namanya yang lebih besar. Penyimpanan datanya, cloud dan lain sebagainya akan menjadikan data itu akan sulit uh, akan sulit diterapkan suatu integrasi atau keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu ada namanya perubahan budaya organisasi. Ya, budaya ini tergantung dari negara masing-masing ya. Ada negara yang notabene tidak ingin perusahaan itu menggunakan namanya otomatisasi robot, ya itu nggak mau. Dia ingin misalnya perusahaan itu menggunakan kemampuan manusia untuk merakit suatu produk gitu. Ada juga seperti itu. Nah, ini akan sulit untuk menerapkan IT di sini juga ya. Yang kelima ya, kompleksitas rantai pasok global ya, ini lebih ke arah standar besar atau suatu negara itu. Namanya tadi juga sama ya, perubahan sama regulasi pada dasarnya tergantung kebijakannya apakah selaras dengan perusahaan itu atau enggak gitu. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dan kualitas data. Ini juga salah satu isunya. Bagaimana data yang dikirim atau yang kita dapat itu ya, data-data untuk analisa dan sebagainya itu data memang benar. Datanya bagus, tidak redundancy atau double ya, datanya double itu enggak gitu. Jadi harapkan itu yang diharapkan ya. Jadi kalau data itu double ya dan lain sebagainya, maka hasilnya pun tidak akan baik gitu. Nah, ini tren terbaru dalam manajemen rantai pasok yang itu tadi sudah saya jelaskan, AI, data science, data analytic, ya, machine learning, deep learning, itu semuanya digunakan, ada tren-tren terbaru yang diterapkan di dalam rantai pasok gitu. Blockchain ya untuk keamanan dan transparansi, IoT, cloud computing ya, itu pada dasarnya adalah sebuah uh, tren teknologi saat ini yang harusnya wajib diimplementasikan ke dalam sebuah rantai pasok ya, apalagi perusahaan-perusahaan besar wajib menggunakan ini. Kenapa? Yang pasti itu tadi untuk meningkatkan hasil keputusan berdasarkan data, dan yang kedua adalah untuk memberikan nilai efisiensi dan efektif pada sebuah perusahaan. Semakin rendah nilai operasionalnya, maka hasil keuntungannya pun akan semakin tinggi. Itu yang diharapkan oleh sebuah perusahaan gitu ya. Kalian bisa lihat sini di sini apa aja deskripsi dan manfaatnya gitu. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau kita kan sudah bingung, silakan aja ditanyakan ya. Siapa tahu penjelasan saya ada yang kurang atau masih tidak yang masih kalian kurang paham atau masih kalian bingung, silakan ditanyakan langsung ke saya ya. Jadi tidak perlu harus nunggu kelas. Jadi kalau di luar itu dibolehkan langsung hubungi saya. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.